Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang kedua, dan kita masih dalam tamrinat dari pelajaran ke-16. Kita masuk ke tamrinat nomor 8, yaitu perkataan penulis ta'ammal ma yali. Perhatikan hal-hal berikut ini. Baik, tafadhal dibaca Pak Bayu. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun, Umaru, Sufaru, Kubalu, Suhalu, Kubalu, Ismun, Sonamin, Ismu sonamin, mudah pilih. Ismu Sonamin, Wasuhalu, Ismu Kaukabin. Baik. Jadi di sini di poin yang ke-8 ini penulis ingin menyuruh kita untuk membedakan antara yang munsorib sama yang ghairu munsorib, antara yang mamnu minas sarfi dengan yang bukan mamnu minas sarfi. Ya, terkait alam, terkait nama. Ya. Di sini Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun itu adalah merupakan isim yang munsorib, isim yang bertanwin, ya. Nama atau alam yang bertanwin. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya illat, tidak terpenuhinya faktor mamnu minas sarfi pada alam, ya, pada alam. Dia cuman alam doang di sini. Khalid, Hamidun, Ali, Hisyam itu cuma alam, nggak ada faktor kedua, ya, sehingga dia termasuk isim yang munsorib, isim yang bertanwin. Berbeda dengan Umaru, Zufalu, ya, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Maka ini termasuk isim yang ghairu munsorib, isim yang mamnu minas sarfi. Kenapa? Karena di sini terpenuhi dua faktor. Pertama alam, dia nama. Kemudian yang kedua adal. Karena ada adal. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, adal itu adalah perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, asalnya Umar itu Amirun, kemudian diadal menjadi Umaru. Nah, berarti di sini ada dua faktor. Pertama nama, kedua adal, sehingga dia mamnu minas sarfi. Ya, Zufaru itu asalnya Zafiru, ya, Zafirun. Kemudian diadal menjadi Zufar. Berarti ada dua faktor. Pertama faktor alam, nama, kemudian yang kedua faktor adal. Karena ada dua faktor ini, maka Zufaru mamnu minas sarfi. Begitupun Hubalu dan Zuhalu. Ya. Jadi setiap yang pola fu'alu itu pasti adal dari fa'ilun. Ya. Setiap yang pola fu'alu maka pasti dia adal atau ma'dul dari fa'ilun. Karena adanya adal, kemudian karena dia alam nama, ada dua faktor, maka dia mamnu minas sarfi. Jelas insyaallah Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Kalau pertanyaan Pak Bayu, Tolhatu, kenapa mamnu minas sarfi? Tolhatu itu karena dia ta marbuto Ustaz. Nah, karena pertama dia alam, nama gitu kan? Nama enggak Tolha? Nama Ustaz. Nah, karena dia alam, kedua karena dia muannas lafaznya. Tolhatu ada tak marbutoh. Ya.
Itu yang membuat dia mamnu minas sarfi. Ada dua faktor tadi, Pak Bayu. Nama, kemudian dia mu'annas disebabkan ada ta'mar marbutah. Ibrahim, kenapa mamnu minas sarfi? Karena dia pertama nama, yang kedua dia non Arab. Ya, itu berarti ada dua faktor. Itu yang ingin kita jelaskan di sini. Setiap mamnu minas sarfi itu pasti ada dua faktor yang terkumpul di situ. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, maka langsung menjadi yang munsorib, yang bertanwin. Jelas insya Allah Pak Bayu ya. Misalnya, Ustaz. Baik. Hubalu itu ismu sonamin. Hubal itu adalah nama berhala. Ya, nama berhala. Berhalanya orang-orang kafir Quraisy itu namanya Hubal. Ya. Kemudian Zuhal itu ismu kaukabin. Ya, nama untuk kaukab. Kaukab itu bintang atau ya bintang, planet ya, kaukab. Zuhal salah satu nama kaukab. Baik. Terus ta'ammal mayali dibaca Pak Bayu. Ta'amal ma yali. Hadat talibu ismuhu Amrun. Aina Amrun. Doroba Amrun wa Umaro. Daraba Amrun Umara. Oh, doroba Amrun Umaro. Amrun talibun jadidun. Terus ba. Aro'aita Amron. Betul. Sa'alal mudarisu Amron as'ilatan kasirotan. Doroba Umaru Amron. Jim, terakhir Jim. Hadza kitabu Amrin. Liman hadzal qalami. Liman hadzal qalamu. Nah. Wa li Amrin. La'ibatu ma'a Amrin. Amru Amron Amrin. Amrin. Amrun Amron Amrin. Umaru Umaro Umaro. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Ya, saya mengatakan di poin ke-9 ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini. Jadi kita disuruh memperhatikan dengan baik di sini perbedaan antara Umar dengan Amr. Perbedaan antara Umar dengan Amr. Ya. Nomor 1, hadza talibu ismuhu Amrun. Aina Amrun? Daraba Amrun Umara. Amrun talibun jadidun. Nah, perhatikan di sini. Kita ambil satu aja. Daraba Amrun Umara. Ya. Di sini penulisan untuk Amr itu harus didatangkan wawu. Ya. Jadi penulisan untuk Amr itu harus didatangkan wawu di akhirnya. Nah, wawu ini namanya wawu tafriqah atau wawu tafriq, wawu pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara Amr dengan Umar dari segi tulisan. Kalau nggak ada wawu, maka nanti orang bingung itu Umar atau Amr, ya kan? Kalau kita buang wawunya, itu nanti cara bacanya Umar atau Amr. Nah, supaya memudahkan mana Amr mana Umar, maka harus ada wawu di Amr. Harus ada wawu di Amr. Kapan wawu ini harus ada? Pertama ketika rofa. Jadi kalau Amr itu rofa, maka harus didatangkan wawu di akhirnya. Harus didatangkan wawu di akhirnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Amr itu adalah isim yang munsorib, isim yang bertanwin. Jadi kita baca Amrun bertanwin di ra-nya. Berbeda dengan Umar, maka Umar termasuk yang mamnu minas sarfi. Karena ada dua ilah tadi. Apa ilahnya di sini Pak Bayu? Umar? Sama nama. Nama. Yang kedua Umar. Fualu ya Ustaz? Ya, fualu. Adel ya. Adel kepala fualu. Nah, mumtaz. Jadi ini poin pertama Ikhwan ya. Amr dengan Umar.
Amr itu ketika rofa harus ditulis wawu di akhirnya. Nah, wawu ini namanya wawu tafrik, wawu pembeda. Ya. Kemudian Amr itu isim yang munsorib, isim yang bertanwin. Adapun Umar maka dia isim yang mamnu minas sorfi. Ya. Selanjutnya di bagian ba, ara'aita Amran, apakah kamu melihat Amr? Sa'alal mudarrisu Amran as'ilatan katsiratan. Guru bertanya kepada Amr dengan pertanyaan yang banyak, gitu kan? Guru banyak bertanya sama Amr. Daraba Umaru Amron. Umar memukul Amr. Nah, ini poin yang ada dalam ba ini adalah ketika Amr mansub, ya, ketika Amr i'rabnya mansub, maka alifnya wawunya diganti alif. Ini, lihat. Ketika Amr mansub, maka wawunya diganti alif. Ya, penulisan wawu diganti alif. Amron. Amron. Mengikuti pola-pola yang ada di dalam isim mu'rab yang mansub. Ya, isim mu'rab yang mansub. Muhammadan biasanya ada alif setelahnya. Kitaban ada alif. Ya, kitaban seperti kita tulis kitaban. Nah, ini kan pola-pola yang biasa, Ikhwan. Jadi yang namanya isim mansub, isim yang mansub kemudian dia mu'rab, maka penulisan di akhirnya itu biasanya diakhiri dengan alif. Seperti ini. Kitaban, Muhammadan, Aliyan itu ada alifnya. Ada alif. Begitupun dengan Amr. Ya, ketika dia mansub yang tadi wawu berubah menjadi alif. Amron, Amron, sa'alal mudarrisu Amron ada alif di akhirnya. Bukan wawu lagi. Daraba Umaru Amron, Amron ada alif di akhirnya. Ya. Dan yang kedua, Amr itu munsorib, makanya ada tanwin. Ya, munsorib, dia bertanwin. Berbeda dengan Umar, maka dia mamnu minas sorfi, enggak boleh bertanwin. Ini poin yang kedua tentang penulisan mansub pada Amr, yaitu wawu diganti alif di akhir. Jelas ini insya Allah Pak Bayu ya. Baik. Kemudian Jim, hadza kitabu Amrin. Ini kitab Amr. Liman hadzal qalamu huwa li Amrin. Punya siapa pulpen ini? Punya Amr. La'ibtu ma'a Amrin. Saya bermain bersama Amr. Ya. Jadi yang diinginkan di poin ketiga atau poin Jim ini adalah tentang penulisan Amr yang majrur, yaitu wawunya tetap ada. Ya. Amr ketika majrur wawunya tetap ada. Wawu tetap ada. Ya. Wawu tetap ada. Nah, ini. Jadi Amr ketika majrur wawu tetap ada. Jadi kalau kita simpulkan bagaimana penulisan Amr Pak Bayu secara menyeluruh? Penulisan Amr ketika dia rofa berarti dia ada huruf wawu di belakangnya. Nah. Kemudian ketika dia nasab ada huruf alif di belakangnya. Kemudian ketika jar tetap ada wawu di belakangnya, Ustaz. Nah, bertanwin atau tidak? Tetap bertanwin kalau yang Amr. Nah, tetap bertanwin karena dia bukan mamnu minas sorfi. Baik. Nah, untuk Umar, ya Umar kan jelas nggak bertanwin. Umaru, Umara, Umara. Umaru ketika rofa maka dengan domah tanpa tanwin. Ya Umar. Kemudian ketika nasab maka dengan fathah tanpa tanwin. Ketika jer maka dengan fathah sebagai pengganti dari kasroh. Ya. Jadi tanda i'rabnya Umar itu rofa, ketika rofa dhammah,
ketika nasab fathah, ketika jer fathah. Nah, fathah yang ada dalam jer ini pengganti dari kasroh. Ya, mamnu minas sarfi itu rofa dengan dhammah tanpa tanwin, nasab dengan fathah tanpa tanwin, jer dengan fathah sebagai pengganti dari kasroh. Ya. Baik. Ada pertanyaan seputar mamnu minas sarfi yang polanya fu'al sama penulisan amr? Ikhwan, teman-teman, sebelum kita lanjut. Pak Guslim, Pak Asikin, Pak Pujo, Mas Wahyu, ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas Ustaz kalau untuk si amal. Baik. Lanjut Pak Guslim, nomor 10. Iqra ma yali. Hamzah al-awwal kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Artinya? Telah keluar dari kelas Hamzah dan pelajar yang terakhir. Pelajar yang lain. Bukan yang lain. Akhir itu artinya lain. Kalau terakhir itu akhir. Asani haza baituna walina baitun akharu. Walana. Haza baituna walana baitun akharu. Artinya? Ini rumah dan ini rumah kami dan kami. Ini rumah kami dan rumah kami yang lain. Dan kami punya rumah yang lain. Lana, lamnya lamul milki. Dan kami punya rumah yang lain. Nah, nomor Salis dakhalal maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Artinya? Maktabata ini meja ya Ustaz ya? Kan maktabah itu perpustakaan. Perpustakaan. Telah masuk ke perpustakaan lebih sedikit. Baru saja. Qabla qalil itu baru saja. Telah masuk ke perpustakaan, baru saja masuk ke perpustakaan kepala sekolah dan laki-laki yang lain. Apa ini ya? Nafi tidak saya ketahui gitu ya. Ya, tidak saya kenal. Tidak saya kenal. Baik. Nomor 4. Robi Ghoba al-yawma Bashirun wa talibun akharu. Ghoba apa Ustaz lupa ini? Ghoba itu goib. Goib nggak hadir itu. Kalau Bashirun ini nama orang ya Ustaz? Nama orang. Tidak hadir hari ini Bashir dan pelajar yang lain. Nah, nomor 5. Khamis ra'aitu fil matori mudarrisana ya. Ya, mudarrisana. Mudarrisana wa mudarrisan akhor. Saya melihat di bandara guru kami dan guru yang lainnya. Baik. Perhatikan di sini Ikhwan, iqra mayali. Baca berikut ini. Berarti iqra itu diminta untuk baca yang benar, harokatnya sesuai dengan kaidah mayali berikut ini. Kharaja minal fasli hamzatu. Ya, hamzatu sebagai fa'il dari kharaja. Ya. Siapa yang keluar? Hamzah.
Kharaja minal fasli hamzatu. Dia fa'il, maka marfu. Tanda rofanya dhammah di sini. Ya, hamzatu. Tidak boleh bertanwin. Jadi enggak boleh hamzatun. Kharaja minal fasli hamzatun itu salah, tapi hamzatu tanpa tanwin. Kenapa? Karena hamzah di sini termasuk mamnu' minas sarfi. Apa alasan mamnu' minas sarfinya? Pak Muslim? Yang pertama dia alam, Ustaz. Alam, ya nama. Terus Kemudian yang kedua dia sifatnya muannas dengan tak marbutoh. Nah, karena muannas tandanya tak marbutoh, tam asan. Ada dua faktor. Pertama nama, kemudian kedua muannas. Ya. Wa talibun akharu. Ini. Talibun akharu. Enggak boleh akhorun, tapi akharu. Ya. Dia mamnu' minas sarfi juga, akharu. Ya. Dan dia untuk mudzakkar, ihwan. Jadi akharu itu mamnu' minas sarfi untuk mudzakkar. Adapun muannas maka menggunakan ukhra. Kemarin kita belajar. Jadi akharu mudzakkar, ukhra muannas. Selalu kedudukannya sebagai na'at untuk kata yang sebelumnya. Ya. Jadi akharu di sini marfu karena na'at untuk talibun. Dan dia mamnu' minas sarfi, enggak boleh bertanwin. Jadi enggak boleh akhorun, enggak boleh. Harus akharu tanpa tanwin. Ya. Dan penggunaannya adalah untuk sifat yang mudzakkar, untuk mensifati yang mudzakkar. Talibun akharu, talibun mudzakkar, maka sifatnya akharu. Akharu, ya. Hadza baituna walana baitun akharu, sama. Sifat untuk baitun mudzakkar pakai akharu. Dakhala al-maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu, sama. Wa rajulun akharu. Mamnu' minas sarfi tanpa tanwin dan sifat untuk mudzakkar. Ghabal yawma basyirun wa talibun akharu. Sifat untuk talibun mudzakkar. Marfu, maka akharu di sini juga marfu, tandanya dhammah. Tidak boleh bertanwin karena mamnu' minas sarfi. Ra'aitu fil matari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Mudarrisan akhara. Akhara sifat untuk mudarrisan. Mudarrisan mudzakkar. Maka sifatnya akhara lafaznya. Enggak boleh bertanwin karena dia mamnu' minas sarfi. Ya, akhara enggak boleh akharon. Akhara. Jelas ini ya Pak Muslim ya? Nah, Ustaz. Baik. Nomor ba. Pak Sikin dibaca. Ba. Ya Pak Ustaz. Sa'afazo. Fi'il mudhari kalau enggak ada amil nasab marfu. Pak Muslim. Ya Pak. Sa'afazu. Ya, sama Pak Ustaz. Nah, Sa'afazul yauma surata rahmani wa suratan ukhra. Artinya? Yauma hari ini saya menghafal surat Ar-Rahman dan surat ukhra yang lain, surat yang lain Pak Ustaz. Ya. Akan menghafal ya. Akan ya. Kenapa? Karena kalau fi'il mudhari kemasukan sin, ya sin itu zamannya istiqbal, akan. Akan ya Ustaz ya. Ya. Ya, sehari misalnya ini saya akan makan, sa'akulu. Saya akan pergi, sa'azhabu. Jadi sin masuk fi'il mudhari itu maka zamannya istiqbal jadinya. Bermakna akan. Akan ya Ustaz. Nomor 2. Indi saatun jamilatun wasyayastari li ammi saatan ukhra. Artinya? Saya memiliki jamilatun, jam yang bagus. Dan Ami paman saya akan
saya stari membeli jam yang lain Pak Ustadz. Ya, membeli untuk ke jam yang lain. Yang lain. Nomor 3. Gobat amsi habsatu watolibatun uhra. Gobat amsi kemarin amsi nama orang Pak Ustadz ya? Enggak, amsi itu kemarin. Iya sorry. Enggak maksudnya Hafsah baru nama orang. Hafsah, maaf ya Hafsah. Kemarin Hafsah wa Hafsah wa tolibatun dan mahasiswa yang lain. Kenapa? Gobat apa Ustaz ya? Gobat. Goib tidak hadir. Tidak hadir ya. Di sini betul gobat Pak Ustaz ya? Ya gobat. Karena pelakunya perempuan. Ya. Hafsah maka dikasih tak ta'nis. Ya, Gobat. ya betul. Kemarin Hafsah dan mahasiswa yang lain tidak hadir. Nah, nomor 4. Hati tufahatan. Tufahatan uhra ya ummi. Hati berikan sebutir apel yang lain untuk ibuku Ustaz. Ya ummi wahai bunda. Wahai ibuku. Nah, berikan sebutir apel yang lain wahai ibuku. Ro'aitu fil maktabati Laila wa tolibatan uhra. Ro'aitu saya melihat di perpustakaan si Laila nama orang dan tolibatan dan seorang mahasiswa yang lain uhra. Baik. Jadi perhatikan di poin ba ini adalah penggunaan muannas ya, untuk akhor muannasnya adalah uhra ya. Sama Iwan, akhor itu sifat untuk mudzakkar, uhra itu sifat untuk muannas. Ya, ukhra sifat untuk muannas dan dia juga mamnu minas sarfi. Termasuk mamnu minas sarfi. Hanya saja ya harokat i'rabnya tidak nampak muqaddarah karena diakhiri apa? Alif. Ya. Jadi harokat i'rabnya tidak nampak atau muqaddarah karena diakhiri alif. Sebab tidak ada yang bisa baca harokat alif. Berbeda dengan akhor. Nah, makanya dia harokat i'rabnya nampak. Kalau rofa akhoru antum bilang. Kalau nasab akhara, kalau jer akhara, ya marartu bi talibin akhara, gitu kan? Nampak harokat i'rabnya. Ya berbeda dengan ukhra. Ukhra walaupun dia mamnu minas sarfi, tapi harokat i'rabnya enggak nampak atau istilahnya muqaddarah. Kenapa? Karena ukhra itu diakhiri alif. Dan alif tidak ada yang bisa membaca harokatnya. Jelas ini? Baik. Muqaddarah Pak Ustaz ya, alif itu ya. Muqaddarah. Makanya suratan ukhra. Suratan kan mansub di sini. Ya, patah dia, mantap. Dia tanda nasabnya fathatain. Ukhra berarti mansub atau enggak? Ukhra mansub apa enggak Pak Sikin? Mansub Pak Ustaz. Mansub sebagai naat ya. Jadi ya, betul, itu naat untuk surah, maka dia mansub. Nah, sama-sama tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah yang gimana? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah Pak Ustaz. Nah, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa? Karena diakhiri alif dan tidak ada yang bisa baca harokat alif. Ya. Jadi poinnya di bab ini tentang ukhra. Ukhra itu sifat untuk muannas. I'rabnya mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati marfu, dia marfu juga. Kalau yang disifati mansub, dia mansub juga.
Kalau yang disifati majrur dia majrur juga. Hanya saja tanda i'rabnya muqaddarah. Ya, tanda i'rabnya muqaddarah. Sa'atan ukhra. Sa'atan mansub. Ukhra juga mansub. Bedanya apa? Bedanya tanda nasabnya pakai harokat muqaddarah atau fathah muqaddarah di sini. Disebabkan dia diakhiri alif dan tidak ada yang bisa baca harokat alif. Ghabat amsi habsatu wa talibatun ukhra. Talibatun ukhra. Talibatun marfu. Ya, marfu tanda rafa'nya dhammah di sini. Talibatun. Ukhra juga marfu. Ukhra juga marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia diakhiri alif. Tidak ada yang bisa baca harokat alif. Ya. Jelas ini ikhwan ya. Untuk poin ba ini, jadi intinya penggunaan ukhra itu adalah sifat untuk yang muannas, mamnu minas sarfi, tanda i'rabnya pakai harokat muqaddarah. Itu. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan di sini Pak Asikin, Pak Guslim, yang baca tentang masalah akhir dan ukhra ini? Ya, insya Allah jelas Pak Ustaz. Jelas Ustaz. Pak Bayu, Mas Nopandra, Pak Pujo, dan Mas Bayu tentang akhir dan ukhra? Insya Allah jelas. Insya Allah. Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Silakan dilanjut, Mas Nopandra. Bismillahirrahmanirrahim. Akmil al-jumalal atiyata biwad'in akharu au ukhra fil farogi. Ya, jadi sempurnakanlah kalimat berikut dengan meletakkan akharu atau ukhra pada tempat yang kosong. Jadi ini prakteknya. Jadi poin ke-11 ini adalah praktek untuk kaidah yang nomor 10. Kan nomor 10 itu membahas tentang kaidahnya. Akharu dan ukhra. Sekarang prakteknya. Silakan. Al-awwalu darastu al-lughata turkiyata wal lughatan ukhra. Nah, walughatan ukhra. Artinya saya telah belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain. Nah, nomor 2. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Saya telah menulis surat kepada ayahku dan surat yang lain kepada ibuku. Nah, nomor 3. As-salitsu sa'ala al-mudarrisu Khalidan wa taliban akharu. Akharu atau akhara? Akharu, Ustaz. Kenapa akharu? Karena dia muzakkar, Ustaz. Ya, yang benar harokatnya. Ditanya akhara atau akharu? Akharu, Ustaz. Akharu. Akharu. Ini kan taliban mansub. Oh iya, Ustaz. Akharu, Ustaz. Nah. Oh iya, ini ikut ya. Ya. Iya, Ustaz. Sa'ala al-mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Jadi untuk akhar itu harokatul i'rabnya nampak ya. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan fathah karena dia mamnu minas sarfi. Baik, artinya ya. Guru bertanya kepada Khalid dan pelajar yang lain. Ya, nomor 4. Kharajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Dia perempuan keluar. Siapa yang keluar? Apa yang keluar di sini? Oh, mobil Ustaz ya. Mobil mudir Ustaz. Mobil. Failnya mobil ya. Bukan mudirnya, mobil. Iya. Mobil kepala sekolah telah keluar sekarang ya, Ustaz. Ya. Dan mobil yang lain. Ya. Al-khamisu sami'tu
hadzal khabara min idzaati Landanu saja. Mudah-mudah pilih. Idzaati Landani. Alam Landana. Karena dia, kenapa Landana? Karena dia nama tempat sealam saja. Ya, alam. Kemudian alasan yang kedua. Landanu. London itu bahasa Arab enggak asalnya? Oh, non ajam saja. Non Arab atau ajam? Non Arab. Nah, jadi alasan London itu mamnu minas sarfi karena dia alam dan non Arab. Ya ajam. Ya ajam. Berarti tanda jarnya pakai apa? Kan dia mudhaf ilaih. Fathah, Ustaz. Fathah. Nah, jadi min izaati Landana wa min idzaatin ukhra. Wa min idzaatin ukhra. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 6 sampai 10, Pak Pujo. Baik, Ustaz. Istaraitu hadal kitaba wa kitaban ukhra. Saya membeli kitab ini dan kitab yang lain. Ya. Nomor 7. Doroba ulaika Ustaz. Ya, ulaika. Doroba ulaikar rijalu bilalan wa taliban ukhra. Kalau ini banyak laki-laki berarti Ustaz. Iya. Telah para lelaki itu telah memukul Bilal dan pelajar yang lain. Nah. Afwan Ustaz. Ukhra apa akhara ya Ustaz? Akhara Ustaz. Akhara, bukan ukhra. Taliban, dia muzakkar. Akhara. Tadi Pak Pujo bilang apa? Ukhra Ustaz. Ukhra. Taliban akhara. Ya, jadi diperhatikan Pak Pujo. Ya Ustaz. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Nah, artinya saya melihat Khadijah dan pelajar yang lain di sisi kepala sekolah. Nah. Nomor 9. Kharaja minal masjidi al-ana al-imamu wa rajulun akhara. Kenapa akhara? Rajulun akharu Ustaz. Akharu, karena dia sifat untuk marfu maka marfu ya. Ya, Ustaz. Wa rajulun akharu. Artinya telah keluar dari imam tersebut dan laki-laki yang lain telah keluar dari masjid sekarang. 10. Gua salat ukhti al-qamiso al-khadira. Nama warna. Al-akhdoro wa qamison akhara. Nah, artinya saudari saya telah mencuci kemeja ahdoro biru ya Ustaz.
Biru itu azraq. Azraq sama zarqa. Doro. Hijau. Hijau. Saudari saya telah mencuci kemeja warna hijau dan kemeja yang lain. Nah, baik, mumtaz. Jadi insya Allah paham ya penggunaan kapan akhir, kapan ukhra ya. Kapan akhir, kapan ukhra. Ingat akhir dan ukhra itu mu'rab, ya harokatnya berubah-ubah. Ya, hanya saja nggak boleh bertanwin karena mamnu minas sorfi. Kemudian akhir itu nanti nampak harokat akhirnya. Sedangkan ukhra itu pakai harokat muqaddarah karena nggak ada yang bisa baca harokat alif. Ya. Baik, selanjutnya nomor 12, Mas Wahyu. Nah, Ustaz. Takmilil masalah Misal, ta'ammal bukan ta'mil. Ta'ammal al-misala. Ta'ammal al-misala summa akmalil jumalal atiyat. Ya. Akmil bukan akma, akmil. Summa akmilil jumalal atiyata biwad'i zu au za fil farohi. Nah, jadi ini diminta ya untuk mempraktekkan salah satu dari asmaul khamsah. Di antara asmaul khamsah itu apa? Zu. Ya, ingat Ikhwan. Di antara asmaul khamsah itu zu. Ya, zu. Tanda rofaknya pakai waw. Zu, antum bilang. Kalau rofak dia pakai waw, zu. Kalau nasab pakai alif, za. Gitu kan. Kalau jer pakai apa? Mas Wahyu? Ya, zi. Ya. Zu ketika rofak pakai waw. Za ketika nasab pakai alif. Zi ketika jer pakai iya. Jadi tinggal dipraktekkan. Ya. Baik, dibaca. Indi daftarun zu warokin musaffarin. Artinya? Saya memiliki buku tulis yang halamannya bergaris. Ya, yang lembarannya atau halamannya bergaris. Berarti zu sebagai apa di sini kedudukannya? Sifat untuk daftar. Daftar. Dia naat untuk daftar. Berarti daftar di sini kan marfu ya, daftarun. Ya, maka zu juga marfu. Tanda rofaknya? Wow, Ustaz. Wow, karena dia asmaul khamsah. Nah, terus? Hada mushafun zu harfin kabirin. Ini mushaf yang hurufnya besar. Ya, yang memiliki huruf besar. Nah, zu di sini kedudukannya sebagai apa, Mas Wahyu? Sebagai naat untuk mushaf. Mushaf. Berarti dia marfu. Karena mushaf marfu, maka zu marfu. Tanda rofaknya wow. Karena asmaul khamsah. Nah, terus? Istaro itu daftaron za warokin musaffarin. Saya membeli buku tulis yang memiliki halaman yang bergaris. Nah, za sebagai naat untuk daftar. Daftar di sini mansub. Maka za juga mansub, tanda nasabnya alif. Ya. Terus? Aroidu mushafan. Bukan aroy. Uridu mushafan za harfin kabirin. Artinya? Saya lupa Ustaz. Saya memiliki Ustaz. Menginginkan. Arada yuridu. Pelajaran pertama di nomor 6 di pelajaran ke-16 ini. Kaidah pertama di pelajaran ke-16 tentang penggunaan fi'il arada yuridu. Saya ingin mushaf yang memiliki huruf besar. Nah, za kedudukannya sebagai naat dari mushaf. Berarti dia mansub kan? Tanda nasabnya alif. Alif. Nah, mumtaz. Coba nomor 1 sampai 5 diisi dengan za atau zu. Al-awal
indi daftarun zu gholafin jamilin. Zu gilafin jamilin. Gilaf. Artinya apa? Indi daftarun zu gilafin jamil. Saya memiliki buku tulis gilaf Yang bersampul. Gilaf itu yang sampul. bersampul. Yang bersampul indah. Ya, yang bersampul indah. Nah, terus nomor 2. Asani uridu daftaron za gilafin akhdoro. Saya ingin buku tulis yang memiliki sampul warna hijau. Nah, nomor 3. Salisu ro'aitu ma'al mudiri rijalan rojulan za lihyatin baidoa. Artinya? Saya melihat bersama kepala sekolah laki-laki yang memiliki jenggot putih. Ya. Nomor 4. Ainat talibul jadidu zu an-nadzaratil jamilati. Pelajar. Kemana pelajar yang baru yang nadzarati apa ya? Kacamata. Yang memiliki kacamata yang indah. Ya, kacamata yang bagus ya. Nomor 5. Man hadzar rajulu zu sahrit tawili. Ya, artinya siapa laki-laki ini yang memiliki rambut panjang. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi za ya udah ketahuan. Baik, nomor 6 sampai terakhir Pak Bayu. Is'al dzaka ar-rajula dzal qamiso asfari. Mudhaf ilaih ya, setelah du sama itu selalu jadi mudhaf ilaih. Ya. Is'al dzaka ar-rajula dzal qamisil asfari. Artinya? Bertanyalah pada laki-laki itu yang memiliki baju kuning. Ya, baju kuning atau kemeja kuning. Nah, nomor 7. Liman dzakal baitu dzunnawa fidis doyikoti. Ya, artinya? Ya, rumah liman milik rumah itu milik rumah itu milik siapa? Liman. Milik oh, padahal nggak ada tanda tanyanya, tetap milik siapa? Milik siapa rumah yang memiliki jendela doyikah sempit. Oh. Milik siapa rumah itu yang memiliki jendela sempit. Ya, sempit. Jadi doyikah itu sempit atau kecil ya, yang tapi di sini tepatnya kecil. Kalau baju misalnya saubun doyikun, baju yang sempit, baju yang kekecilan gitu loh. Iya. Makanun doyikun, tempat yang sempit, gitu. Doyik, terus Indi mu'jamun du suwarin melawanatin. Artinya? Milik di sisiku jam atau bisa di sisi bisa saya punya indi itu
Jadi indi itu kalau berhubungan dengan benda berarti artinya milik ya. Saya memiliki. Kalau berhubungan dengan orang itu bermakna di sisi. Indal mudiri, di sisi guru, di sisi kepala sekolah. Ya. Baik. Ya. Mau jam apa ya, Ustaz? Kamus. Oh, Ustaz. Saya memiliki kamus yang memiliki warna mulawana. Suarin. Ya, yang memiliki Sampul. gambar. Oh, gambar. Ya, Memiliki suar itu gambar jamak dari surah. Gambar mulawanah itu apa? Berwarna. Mulawana. Iya, berarti suratun mulawanah, gambar berwarna. Ya, misalnya foto berwarna, berarti surah mulawanah kita bilang. Buku gambar. Apa kalau buku gambar? Pak Bayu? Kitabun mulawana. Bukan kitabun. Buku-buku gambar. Buku biasa apa buku bahasa Arabnya buku? Daftarun. Ya, daftarun Mulawanatun. Muzakkar lah. Mulawana. Mulawanan. Ya, mulawanun. Daftarun mulawanun. Sifat. Sesuaiin. Ya, Ustaz. Baik. Nomor 9. Istaroitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Ya, Saya artinya membeli kamus-kamus yang memiliki gambar berwarna. ya. Nomor 10. Fi qaryatuna masjidun. Koryatina. Koryatun. Fi qaryatuna. Adapti. Fi qaryatina masjidun du manaratin wahidatin. Di dekat kami masjid yang Di memiliki kampung. Korea itu kampung, desa. Di kampung kami masjid memiliki menara 1. Ya, 1 menara. Ya, baik. Ro'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Aku melihat masjid yang memiliki 1 menara. Nah, baik. Jadi insya Allah paham ya penggunaan zu sama za. Zu ketika rofa, za ketika nasab. Di sini yang belum disebutkan adalah yang majrur, zi. Karena memang di hiwar nggak ada contoh zi. Ya, untuk yang majrur nggak ada contohnya di hiwar. Jadi yang dibahas adalah tanda rofa dan tanda nasabnya saja. Zu kalau nasab tandanya alif, kalau rofa tandanya waw. Kalau jar tandanya zi, hanya saja zi, iya maksudnya. Tandanya iya, hanya saja yang zi di sini tidak disebutkan contoh-contoh dan praktiknya. Kenapa? Karena memang di hiwar cuman ada zu dan za aja. Ya. Baik. Nomor 13, Pak Agus Lim. Ta'ammal al-amsilatal atiyata. Ma al-mausulat. Ya, ma al-mausulah kan. Al-mausulah. Nah. Jadi ini kita akan praktekkan untuk kaidah tentang macam-macam ma sekarang ya. Ya, sebelumnya itu praktek untuk penerapan zu sama za. Di tamrinat ke-13 ini kita akan praktek penggunaan macam-macam ma. Macam ma yang pertama adalah ma mausul. Ya, ma mausulah kata sambung. Yang mana ma ini adalah kata sambung untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya. Baik. Baca. Ya. Maza ta'kulu ya Aliyu, ya Aliyu. Akulu ma ta'kul. Ai al-syai allazi ta'kulu. Nah, artinya apa mazan apa
apa yang kamu makan, wahai Ali? Dia menjawab, saya tidak makan apa-apa. saya memakan apa yang kamu. Oh, gitu. Saya memakan apa yang kamu makan. Ya, jadi kan di sini akul sama takul. Akul sama takul. Dua fiil. Akulu saya memakan, takulu kamu memakan. Kemudian disambung dengan ma mausul. Kata sambungnya disambung. Ya, jadi dua fiil ini ingin disambung. Pakai ma karena yang dimakan itu kan tidak berakal. Makanya akul saya memakan ma apa yang takulu kamu makan. Jadi ma itu adalah kata sambung untuk yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak berakal. Artinya asyai' allazi ta'kulu. Akulu asyai'a allazi ta'kulu. Saya memakan sesuatu yang kamu makan. Maksudnya sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak berakal ya. Jelas ini ya? Ya, Ustaz. Baik. Sekarang nomor 1. Maza tashrobu ya Aba Bakrin. Tashroban ma tashrobu. Asrobu ma tasrobu. Artinya? Di buku saya asroban, Ustaz. Hah? Di buku saya asroban. Yang benar asrobu. Fi'il mudhari'. Oh ya. Ashrobu ma tashrobu. Apa yang kamu makan, wahai? Minum. Sorry. Apa yang kamu minum, wahai Abu Bakar? Saya meminum apa yang kamu minum. Nah, jadi ma-nya ma mausul. Ya, ma mausul. Jadi kalau ma mausul itu bisa diartikan apa? Apa yang, maka pasti itu ma mausul. Kalau diartiin apa yang, maka itu pasti ma mausul. Terus? Afahimu. Afhamu ma taqulu. Saya memahami apa yang kamu katakan. Nah, berarti ma-nya ma apa? Ma mausul. Nah, ahsan. Terus? Sa'ashtari ma turidu. Sa'ashtari itu saya akan membelikan apa yang kamu inginkan, Ustaz. Ya, berarti ma-nya ma mausul, Ustaz. Ma mausul. Karena antum artikan apa yang, maka ma-nya ma mausul. Terus? Uktub ma sami'tu al-yauma fil ma fasli. sami'ta. Kan uktub tulislah ma kamu. sami'ta al-yauma fil fasli. Tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Ya, ma-nya ma mausul. Ma mausul. Nasitu ma qala lil mudarris. Siapa yang berkata? Mudarrisu, Ustaz. Nah, mudarrisu. Lil mudarrisu amsi. Nasitu itu lupa. Nasihat. Lupa. Saya lupa apa yang dikatakan oleh guru kemarin. Ya, oleh guru kepadaku kemarin. Nah, ma-nya ma mausul. Terus? Qala Allahu ta'ala fi suratal Soffa. Ada pi bagus. Fi suratil Soffa. Soffi mudhaf ilaih fi suratil Soffi. Qala Allahu ta'ala fi suratil Soffi. Allah Ta'ala berkata di surat Sof. Lima taquluna ma la taf'aluna. Apa ya kemarin? Kenapa? Kenapa kamu Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian ketahui? Lakukan. Apa yang tidak kalian lakukan? Baik.
Di sini Pak Guslim, ma-nya ma apa di 5? 5 itu ma istifham, Ustaz. Ma istifham. Ma yang kedua? Ma yang kedua ma mausul, Ustaz. Ma mausul. Nah, perhatikan ini ada catatan penting teman-teman. Ya, untuk ma istifham, ketika dia bersambung dengan huruf jar, alifnya dibuang ya. Ya. Ini. Jadi untuk ma istifham ketika dia bersambung dengan huruf jar, maka alifnya dibuang. Nanti tujuannya apa? Untuk membedakan apakah itu ma mausul atau ma istifham ketika bersambung dengan huruf jar. Karena nanti ma mausul bisa bersambung huruf jar juga. Ya, huruf jar. Hanya saja kalau ma mausul maka alifnya tetap ada kalau dia nyambung dengan huruf jar. Berbeda dengan ma istifham. Kalau dia nyambung dengan huruf jar, alifnya dibuang. Itu kaidah penulisan, kaidah imla. Makanya di Al-Qur'an amma yatasaalun. Alifnya dibuang enggak? Enggak, Ustaz. Coba lihat. Amma yatasaalun. Oh iya. Amma. Saya dengarnya ma-nya panjang tadi. Iya. Ya. Emang dia secara bacanya tetap 2 harokat panjang. Ya. Ya, cuman penulisannya tanpa alif karena dia ma istifham. Ya. Itu kaidahnya. Jadi diingat ma istifham kalau bersambung dengan huruf jar alifnya dibuang. Asalnya 5 ada alifnya. Kemudian dibuang karena dia bersambung dengan huruf jar menjadi 5. Baik. Nomor 7. Wa qala ta'ala fi suratil kafiruna. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafiruna. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu. Janganlah ya, Ustaz ya. Bukan. Saya kalau janganlah tidak, itu jazm ya. La nahiyah itu jazm. La tadrib, jangan mukul. Nah, kalau dia la tadribu berarti tidak memukul. Berarti kalian tidak menyembah apa yang a'budu. Saya itu a'budu. Oh. Iya, ya. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ma-nya berarti ma? Ma-nya ma mausul, Ustaz. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, sanaktubu ma qalu. Kami tidak akan kok tidak? Mana ada nafinya? Nah, kami akan menulis apa yang dikatakan. Apa yang mereka ucapkan. Jadi apa yang mereka katakan. Ya, sanaktubu, kami akan mencatat maqalu, apa yang mereka ucapkan. Ma-nya mausul. Jadi ini Ikhwan, kesimpulannya untuk poin 13 ini, ma mausul itu kita bisa ketahui ketika kita mengartikan dengan apa yang. Kalau diartikan apa yang secara pas, maka itu pasti adalah ma mausul, ya, ma mausul. Terus jenis ma yang kedua adalah ma nafi. Itu yang akan dijelaskan di poin ke-14 ini. Ma nafi. Silakan Pak Sikin, ma nafi dibaca. Ya Pak Ustaz. Ta'amil ma yali. Ta'ammal, bukan ta'amil. Iya. Iya, maaf. Ta'amal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Perhatikan yang berikut ini. Pertama, ma nafiyah, ma nafiyatu. Ma indi kitabun. Artinya?
Saya Madin Nafiah, berarti saya tidak mempunyai kitab, Ustaz. Ya, saya tidak mempunyai kitab. Jadi manafiah itu berarti mentiadakan. Ya, berarti saya tidak punya kitab. Terus Ma fahim tu ad-darsa. Ma adri. ma fahim tu darsa artinya? Saya tidak memahami pelajaran. Nah, saya tidak memahami pelajaran. Ma adri? Ma adri, saya tidak mengetahui atau tidak tahu, Pak Ustaz. Ya, saya tidak tahu. Nah, jadi kalau manafiah itu adalah menafikan, ya. Menafikan, mentiadakan. Nah, nomor 2. Nomor 2, mal al-istifhamiyatu. Ma al-istifhamiyatu. Itu jenis ma yang kedua. Ma istifhamiyah. Itu ma untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Meminta kejelasan. Itu ma istifhamiyah. Contohnya? Contohnya, ma haza. Ma haza. Apa ini? Kan bertanya itu. Apa ini? Berarti ma-nya ma istifhamiyah. Mas muka. Siapa namamu? Gitu kan? Berarti bertanya. Terus? Maza taktubu. Apa yang kamu tulis? Ya, apa yang kamu tulis? Gitu kan? Ma-nya ma istifham karena dia bertanya. Apa yang, walaupun diartikan apa yang, nanti yang jadi makna yang itu adalah za. Za. Ya. Ma za-nya itu nanti isim mausul. Ya, ma-nya itu adalah ma istifhamiyah. Jadi yang berarti yang itu adalah za-nya. Bukan ma-nya doang, tapi za-nya yang berarti yang. Sedangkan ma-nya itu untuk bertanya apa? Za taktubu, yang kamu tulis. Nah, ma-nya berarti ma istifham karena dia mempertanyakan. Jelas ini ya? Ya, sudah jelas, Pak Ustaz. Baik. Terus nomor 3. Ma al-mausulatu. Akulu ma ta'kulu. Aku Saya- makan apa ya? Saya makan apa yang kamu makan. Nah, baru ini ma mausul. Nah, terus Sa'astari ma turidu. 5 takuluna ma lataf aluna. ya itu semuanya contoh-contoh ma mausul. Baik, sebelum kita lanjut, Ikhwan, sudah bisa nggak membedakan antara 3 macam ma ini? Ma mausul, ma nafi, ma istifham. Mas Wahyu, Pak Pujo, Mas Mapandra, Pak Bayu, Pak Guslim. Insya Allah bisa, tapi pelan-pelan, Ustaz. Jawab, Ustaz. Paham, Bisa, Ustaz. Ustaz. Ustaz, Iya, tadi ada penyambung, ada yang nyambung tuh maza itu, za itu yang kamu juga, Ustaz. Kalau emaknya kan apa? ya za-nya itu yang, dia isim mausul. Oh, jadi agak isim mausul itu kan selalu diartikan yang. Jadi yang isim mausul di sini za-nya bukan ma. Ma-nya istifham, za-nya mausul. Makanya apa yang gitu kan? ya. Jadi ada 2 di sini, Ustaz ya. Iya. Ya, syukuran, Pak. Pak Bayu paham nggak Pak Bayu ini cara membedakannya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Baik, sekarang Mas Mapandra, coba dibaca nomor 15. Ya, Ustaz. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Ma uridu syai'an. Berarti ma-nya apa ya di sini? Saya tidak menginginkan manafiah, Ustaz ya. Manafiah. Nah, ma uridu syai'an. Saya tidak menginginkan apapun. Nah, terus? Ma akaltu syai'an. Saya tidak makan apapun. Berarti ma-nya? Manafiah, Ustaz. Manafiah. Nah. Ma ra'aitu syai'an. Saya tidak melihat apapun. Ya, ma apa? Manafiah, Ustaz. Manafiah. Nah, terus? Ma fahimtu syai'an. Saya belum paham apapun. Berarti ma?
Manafiyah. Manafiyah. Nah, nomor 16. Pak Pujon nomor 16. Nah, Ustaz. Naqulu Al-Qur'ana. Kenapa Al-Qur'ana? Al-Qur'anu, Ustaz. Al-Qur'anu kitabullahi qara'tul Qur'ana ahfidu. Hafidha yahfazu berarti ahfadu. Ya, Ahfadul Qur'ana. Baik. Nah, ini yang diinginkan di sini Ikhwan. Ya, dia Al-Qur'anu marfu sebagai mubtada di sini. Tanda rafa'nya dhammah. Qara'tul Qur'ana mansub sebagai objek, tandanya fathah. Ya, ahfazul Qur'ana sama mansub sebagai objek, tandanya fathah. Ya. Terus wa naqulu, jadi Al-Qur'an itu nama lainnya di sini. Naqul. Kami berkata. Ya. Diartikan atau tidak? Wa naqulu, baca. Wa naqulu indi salah satu masohifa. Nah ini perhatikan bedanya. Jadi kalau menunjukkan jumlah itu pakainya mushaf ya Iwan. Saya punya 3 mushaf. Jangan saya punya 3 Quran. Ya. Jadi keliru. Indi salah satu Quran. Itu salah. Itu bahasa yang salah. Yang benar itu indi salah satu mushaf. Quran itu digunakan, diksi Quran digunakan kapan? Ketika seperti ini. Ketika menjelaskan Al-Quran, kitabullah. Ya Al-Quran, saya baca Al-Quran, saya hafal Al-Quran, saya belajar Al-Quran. Gitu kan? Saya ngaji Al-Quran. Ya, saya membuka tafsir Al-Quran. Itu diksi-diksi Al-Quran digunakan untuk hal-hal seperti itu. Ya. Tapi kalau dia berfungsi untuk jumlah, maka lafaznya pakai mushaf. Ya. Bukan saya punya 3 Quran dalam bahasa Arab, tapi indi salah satu masahib, kita bukan indi salah satu Quran ya, tapi indi salah satu masahib. Itu diksinya. Baik. Terus wadu'tul mushafa alal maktabi. Ya, itu kita bilang wada'tu al-mushafa alal maktab, bukan wada'tul Quran. Saya meletakkan Quran bukan, tapi saya meletakkan mushaf lafaznya. Ya wada'tu al-mushafa kita bilang. Ya, jadi kalau antum ingin membuat kalimat saya menaruh Quran, itu jangan pakai Quran tapi pakai mushaf. Tetap artinya secara bahasa Indonesia saya naruh Quran, cuman mufradat yang dipakai mushaf. Saya naruh mushaf di atas meja. Ya, jadi jangan pakai Al-Quran. Terus Aqra'u minal mushafi. Nah, kalau ada minnya setelah fi'il qara'a itu pakai mushaf. Aqra'u minal mushaf. Kita bilang jangan aqra'u minal Quran, tapi aqra'u minal mushaf. Kalau ingin pakai Al-Quran, buang minnya. Aqra'ul Qur'ana. Kita bilang. Aqra'u al-Qur'ana. Kalau ada min, pakai mushaf. Aqra'u minal mushaf. Baik, jelas ini kapan diksi Quran dan mushaf dipakai? Jadi kan ini adalah apa ya, ungkap-ungkapan yang sering kebolak ya, maksudnya sering keliru orang. Ketika dia mengatakan saya punya Quran, saya punya 3 Quran, itu pakai Quran lafaznya, tidak tepat, tapi pakai mushaf ya. Kalau meletakkan pakai mushaf ya. Kalau membaca dari itu pakai mushaf, jangan pakai Quran. Baru tahu, Ustaz. Baik. Ini tidak ada hubungannya sih sebenarnya dengan hiwar, Ikhwan. Dengan hiwar, tapi ini adalah penggunaan yang tepat, maksudnya untuk Quran kapan kita pakai diksi Quran, kapan kita pakai diksi mushaf, itu seperti ini. Baik.
Nomor 17, Mas Wahyu. Nah, Ustaz. Ta'ammal ma yali. Ghairu. Hadzal waraqu musaffarun. Wa hadzal waraqu ghairu musaffarin. Hadzal khabaru sahihun. Hadzal khabaru ghairu sahihin. Taib. Ghairu itu adalah fungsinya apa? Untuk menafikan isim. Kemarin kita jelaskan, ghairu itu berfungsi untuk menafikan isim. Ya, menafikan isim, dan kata setelah ghairu itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Ini catatannya, Ikhwan ya. Ghair itu berfungsi untuk menafikan isim. Dan kata yang jatuh setelah ghair itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Makanya di sini ghairu musattarin, yang tidak bergaris. Musattarin itu isim, dinafikan dengan ghairu, tidak bergaris. Dan dia majrur sebagai mudhaf ilaih karena terjatuh setelah ghairu. Ghairu sahihin, tidak benar. Dan tidak benar. Ghairu sahihin, sahih isim, dinafikan oleh ghairu. Dan dia jatuh setelah ghairu, maka majrur sebagai mudhaf ilaih. Jelas di sini penggunaan ghairu? Mas Wahyu? Nah, Ustaz. Saya tidak menikah. Apa bahasa Arabnya? Ghairu mutazawwijin. Nah, ghairu mutazawwijin. Baik. Jadi ghairu mutazawwijin. Nah. Mumtaz. Baik. Ada pertanyaan Ikhwan tentang ghair ini? Baik, kalau nggak ada Pak Bayu dibaca al-kalimat al-jadidah dan diartikan. Mana Pak Bayu ini? Belum dipencet, Ustaz Afan. Oh, kirain pergi beli mie ayam. Belum, tenang aja Ustaz. Al-kalimatul jadidatu. Mushafun, jamak masohifun. Masohifu. Ya, artinya apa? Artinya mushaf, Ustaz. Mushaf ya, mushaf. Al-Quran sebenarnya, Al-Quran. Mushaf dengan Al-Quran itu sama. Cuman nanti penggunaannya di kalimat kapan pakai mushaf, kapan pakai Quran, itu aja. Terus? Halwa, halawa, jamaknya. Artinya permen atau manisan, Ustaz ya. Nah, Mumtaz. Terus? Sofun, jamak suhufun. Kelas bisa Ustaz ya? Apa? Bisa kelas, bisa juga sof ya, sholat. Sof, ya, sof. Barisan. Barisan. Nah, terus? Kumasun, jamak akmisatun. Kumasun. Apa ya Ustaz? Kain. Uridu salasata amtarin minal kumash. Oh, iya. Kain. Bahan, maksudnya bahan ya, bahan kain itu. Namudajun, jamak namadajun. Namazi, bukan namaza. Namadijun. Enggak boleh bertanwin. Polanya mafailu. Mafailu. Namadiju. Artinya apa Pak Bayu? Contoh apa Ustaz? Contoh atau sampel ya. Suratun jamak suwarun. Gambar ini. Gambar, naam. Terus tojikun sempit. Ya, sempit atau kecil ya. Akhoru al-mu'anasu ukhro, yang lain. Yang lain, nah. Asmaru al-mu'annasu samro'u. Itu coklat. Ya, warna coklat ya. Bukan warna coklat yang bisa dimakan ya. Warna coklat, Ustaz. Warna coklat. Musattorun, garis. Sayun,
sesuatu ya. Ya, jamaknya. Jamaknya asya'u. Nah, Khoba yahibu. Tidak hadir. tidak hadir. Nah, Istaro yastari. Membeli. membeli. Taib. Kita selesai pembahasan tentang pelajaran ke-16 ini, Ikhwan. Ya, serta kita udah praktekkan kaidah-kaidah yang ada di pelajaran ke-16. Nanti kita akan masuk ke pelajaran ke-17. Di pelajaran ke-17 ini nanti kita akan membahas amil-amil nasab ya, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' insyaallah. Dan kaidah-kaidah yang lainnya nanti ada di pelajaran ke-17 ini. Baik. Mungkin karena udah jam 6.40 mau jam 7. Ada di antara antum mungkin yang mau cari sarapan atau apa. Kita akhiri ya sampai sini. Jazakumullah khairan ikhwan ala hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.